terima kasih rekan-rekan media. Kita ini tindak pidana perdagangan orang ini sudah menjadi isu nasional. Apalagi Presiden kita Republik Indonesia mengambil berat berkenaan tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu tindak pidana perdagangan orang sekarang ini menjadi tugas Kapolri sebagai ketua harian. Nah, yang perlu kita pahami adalah tindak pidana perdagangan orang ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1, tentu siapa saja yang melakukan pengerekrutan, pengiripan, pengangkutan, dan tindakan kekerasan dan lain-lain. Nah, yang kita perlu pahami untuk saat ini, kita dukung apa yang dilakukan oleh Kapolri dan seluruh jajarannya. Nah, yang kita ketahui juga saat ini ada lebih kurang 600 pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, tentu saya selaku Ketua Umum Pengusaha Pekerja Migran Indonesia, ini harus ada kejelasan. Apakah itu dilakukan orang perorangan atau P3MI? Nah, ini yang harus diperjelas karena image daripada masyarakat adalah ini adalah pekerja migran. Nah, maka dari itu kami mohon kepada pihak kepolisian ataupun Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI ini bisa untuk diperjelas. Artinya perdagangan, misalnya penjualan seks ataupun penjualan organ tubuh. Nah, apakah ini masuk ranah P3MI? Nah, kami juga sekarang P3MI merasa kenapa juga P3MI harus disisir. Nah, sepertinya kalau memang ada aduan itu tindak pidana perdagangan orang, kita dukung. Tetapi jangan sampai kita mencari kesalahan perusahaan P3MI. Nah, ini yang kami agak keberatan, saya selaku Ketua Umum Pengusaha Pekerja Migran Indonesia. Jangan sampai ini perusahaan yang resmi berdampak dengan niat baik oleh Presiden untuk menangkap ataupun menyeret para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Yang pasti bahwa tindak pidana perdagangan orang ini tidak mempunyai hati nurani dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Ini wajib kita perangi. Kami mendukung, wajib untuk kita perangi. Tetapi yang paling penting sekali lagi, nah kami juga cukup berbesar hati apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ini ada oknum yang sudah terlibat atau sudah ditangkap. Ada 5 oknum pejabat. Nah, ini perlu semestinya perlu digali lagi. Mungkin ini lebih banyak. Ini tanpa ada bantuan dari oknum-oknum, contoh oknum imigrasi, bisa jaga oknum kepolisian, bisa jaga oknum TNI ataupun Kemenaker ataupun BP2MI. Bagaimana warga negara Indonesia ini bisa lolos melalui tempat akhir pemberangkatan, yaitu imigrasi. Contohnya misalkan di bandara ataupun di pelabuhan ataupun di darat, ataupun melalui jalur tikus. Nah, ini kan ada beberapa hal, menurut saya, jangan sampai ini terjadi pembiaran oleh pemerintah, karena tindak pidana perdagangan orang ini isunya bukan baru-baru ini sudah lama. Nah, setelah Presiden bersuara, akhirnya ini barulah semua bergerak, dan kita memberi hormat kepada Bapak Mahfud selaku Menko Polhukam. Memang beliau serius untuk menangani perkara tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, kami tetap aspirasi terus mendapat dukungan selaku Ketua Umum Perpemindo. Begitu. Itu adalah perorangan. Nah, saya melihat sampai saat ini adalah yang melakukan ini, memang saya tidak mempunyai data itu, tapi kita melihat dari media, baik cetak, TV, dan online, dan seterusnya, itu banyak pelakunya adalah orang perorangan. Mungkin saja ada perusahaan yang resmi, P3MI melakukan itu mungkin saja ke Timur Tengah. Memang ke Timur Tengah ini, itu sampai saat ini masih berlaku statement tersebut. Jadi, semestinya harus dipisah. Kalau seandainya P3MI yang melakukan kesalahan, itu masuk di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Nah, kalau memang itu terjadi orang perorangan, bisa aja masuk di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi ini harus
kita bedakan mana undang-undang TPBO, mana undang-undang perlindungan penempatan pekerja migran Indonesia. Ini harus clear di sini. Ini harus clear di sini. Jadi jangan sampai image P3GMI ini di masyarakat ini negatif. Ini yang kami tidak inginkan. Tetapi kita tetap mendukung program pemerintah, ini sangat baik. Ada positifnya, pada akhirnya positifnya dengan dilakukan operasi besar-besaran ini, perang tindak pidana perdagangan orang, pada akhirnya warga negara Indonesia akan berangkat secara resmi. Inilah positifnya, bukan tidak ada positifnya dengan dilakukan tindak pidana perdagangan orang ini. Selama ini ada berapa sih perusahaan yang anggota P3MI? Ya. Itu terus dengan adanya penyisiran-penyisiran ini, ada nggak yang sampai gulung tikar tutup? Ya. Setahu saya, kalau tidak salah saya, kantor pusat di seluruh Indonesia ini P3MI ada lebih kurang 330 atau sekitar 350. Ya memang ada, setahu saya bahwa P3MI ini dijadikan tersangka. Tetapi kami belum tahu tersangka itu dikenakan pasal TPPOK ataupun pasal Undang-Undang Nomor 18K, apakah UHP. Ini yang kami kurang memahami. Yang jelas yang sudah diselamatkan oleh pemerintah itu kan 1000 lebih, ya kan, dari tindakan pidana orang, tindakan pidana perdagangan orang. Tapi kita kan belum diuraikan semua ini. Apakah benar ini tindak pidana perdagangan orang ataupun mereka hanya sebagai pekerja migran ilegal.